No, the idiot's back. Lights, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gua Jojo di channel T2J. Kali ini gua bakal ngebahas series Marvel yang baru saja keluar Rabu lalu. Cerita mengenai antihero Marvel yang memiliki dua kepribadian berjudul Moon Knight. Jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dibuka oleh seorang yang lagi minum segelas air. Sudah minum, orang tersebut memecahkan gelas yang diminumnya dan beling kaca itu dimasukkan ke dalam sepatunya yang dipakai untuk berjalan. Cerita berpindah ke karakter utama di film ini yang bernama Stephen Grant. Nggak jauh aneh dengan karakter sebelumnya. Ia yang sepertinya punya penyakit tidur berjalan yang cukup parah, diperlihatkan dengan kakinya yang diikat, pasir di sekitar tempat tidurnya, dan pintunya yang diberi lakban. Setelah itu, ia menelpon ibunya dan memberi makan ikannya yang cuma punya satu sirip bernama Gus. Stephen terlihat seperti orang yang baik dengan tingkah laku yang rada aneh dan aksen Inggrisnya yang lucu. Ia bekerja menjadi pegawai souvenir di sebuah museum Mesir. Di saat sedang bekerja, ia dihampiri oleh seseorang perempuan yang ia tidak kenal dan menanyakan kepastiannya untuk waktu kencan nanti. Karena Stephen jomblo sad boy menyedihkan, ia iya aja kalau diajak kencan. Diceritakan juga walaupun Stephen hanya pegawai souvenir, ia cukup pintar dalam sejarah Mesir. Di saat pulang kerja, ia juga menyapa satpam di sana yang bernama JB. Lalu Stephen makan malam sembari curhat tentang masalah tidur berjalannya dan seorang yang ia tidak kenal mengajaknya berkencan ke orang mas-masan. Kalau di Indo itu yang warna silver. Balik ke apartemennya, ia melakukan rutinitasnya lagi seperti menyelotip pintu kamarnya, menaruh pasir di bawah kasurnya, dan mengikat kakinya. Supaya tidak tertidur, ia memutuskan untuk bermain Rubik dan membaca buku mengenai sejarah Mesir. Tiba-tiba, ia terbangun dengan mulut yang bengkok di sebuah desa yang ia sendiri tidak tahu di mana. Lalu ada suara yang menyuruhnya untuk tidur kembali, lalu menyuruhnya menyerahkan tubuhnya ke Mark. Stephen pun menemukan benda di kantongnya berupa barang peninggalan Mesir kuno. Masih bingung dengan apa yang terjadi, muncul sosok misterius di belakangnya. Tapi saat balik badan, ia tidak melihat apa-apa selain rumah yang cukup besar. Di atas ada seorang yang melihat ke arahnya. Tanpa rasa bersalah, ia melambaikan tangan. Dan orang tersebut pun juga membalas lambaian tangannya si Stephen ini. Lalu muncul temannya yang marah dan segera menembakinya dan mengejar Stephen. Stephen yang ketakutan setengah mati segera kabur dari sana menuju ke desa. Yang di desa pun juga ada beberapa orang yang mencarinya. Lalu muncul seorang yang kita lihat di awal film tadi di desa tersebut, yang orang-orang di sana sangat menghormatinya. Orang tersebut bernama Arthur Harrow. Ternyata Arthur adalah kepala dari sekte sesat, penyembah dewa Mesir bernama Amit. Ia menghakimi orang-orang yang ada di desa tersebut dengan tato berupa timbangan di tangannya yang bisa bergerak. Jika timbangan tersebut berwarna hijau, orang tersebut akan hidup, tapi jika timbangan tersebut berwarna merah, orang tersebut akan mati. Lalu anak buah yang dari tadi mencari Stephen memberitahu Arthur mengenai pertukaran yang gagal dan telah membuat dua anak buahnya mati. Lalu Arthur berteriak mengenai Amit yang membuat semua orang di desa berlutut kecuali Stephen yang tidak berasal dari desa tersebut. Arthur mengatakan kalau ia mengenal Stephen sebagai seorang tentara bayaran yang disangkal olehnya karena ia hanya seorang pegawai souvenir. Arthur pun meminta kembali scarab atau benda peninggalan Mesir zaman dulu tersebut. Stephen mau memberikan scarab tersebut ke Arthur, tapi tangannya seketika tidak bergerak sesuai keinginannya. So strange, sorry about Stephen pun dibawa oleh anak buah Arthur, namun seketika No, the idiot's back. Stephen kembali terbangun dengan anak buah Arthur di sekitarnya yang sudah terbunuh dan tangan Stephen yang penuh dengan darah, tapi masih memegang scarab. Stephen pun langsung kabur dengan mobil di sana karena diincar oleh satu desa. Stephen yang kabur pun dikejar oleh anak buah Arthur. Seketika, If he loses the scarab, I'll kill you both. Stephen kembali terbangun dengan beberapa anak buah Arthur yang mati lagi. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya.
Ia pun lega karena mengira itu hanya mimpi buruk. Steven yang lagi makan sereal melihat Gus, tapi seketika kaget karena sirip Gus pun kembali normal. Want the fish? Ia membawa Gus ke tukang ikan dengan menggunakan blender yang menanyakan kenapa ikannya bisa normal. Di tengah marah-marah yang gak masuk akal, ia teringat kencannya hari ini dan segera buru-buru pulang untuk bersiap-siap. Di restoran tempat ia berkencan, ia masih menunggu perempuan tersebut. Capek menunggu, ia pun menelpon perempuan tersebut yang marah-marah ke Steven karena nggak datang saat kencan di waktu yang disepakati. Karena ternyata Steven telah melewati 2 hari tanpa ia sadari. Steven pun pulang ke apartemennya dengan kecewa dan memakan coklat yang tadinya mau diberikan ke teman kencana itu. Saat menggalau, ia melihat celah di apartemen tersebut dan menyelidikinya. Di celah tersebut, ia menemukan sebuah handphone jadul. Isi telepon tersebut penuh dengan pesan dari seorang yang bernama Layla dan satu pesan dari seorang bernama Duchem. Lalu tiba-tiba Layla menelpon ke handphone tersebut lagi. Steven pun mengangkatnya dan terdengar suara Layla yang mengkhawatirkannya dan menanyakan keadaan orang yang bernama Mark yang membuat Steven bingung. Layla juga mengatakan aksen Steven yang aneh yang membuatnya semakin bingung. What do you mean who? What's wrong with you, Mark? Lalu telepon tersebut pun terputus. Setelah itu, ada suara yang memanggil nama Steven. Steven mengikuti suara tersebut sampai ke kamar mandi. Lalu muncul suara tersebut dari kaca yang berada di kamar mandi di sana. Steven, stop looking. Seketika lampu di sana pun nyala mati dan barang mulai bertebangan layaknya film horor. Membuat Steven ngibrit lari keluar menuju lift. Lalu lift kembali terbuka, tapi bukan di lantai yang diinginkan. Di ujung lorong, ada sosok yang tadi awal kita lihat dan mendekati Steven dengan cepat. Tapi saat masuk ke dalam lift, yang muncul adalah nenek-nenek. Lift bukannya turun ke lantai dasar, lift tersebut malah naik lagi ke lantai kamar Steven berada. Yang tiba-tiba sosok tersebut muncul di belakang Steven. Di bus tersebut, ia melihat sosok yang mengawasinya dari kejauhan. Ia turun dari bus dan melihat Arthur yang ada di bus tersebut. Dan ternyata Steven tidakkah bermimpi saat itu, tapi beneran terjadi. Steven kembali sampai di museum, tapi di sana sudah ada Arthur yang menunggunya, dikelilingi oleh anak buahnya di sana. Arthur mengatakan mengenai Scarab yang adalah milik Amit dan menjelaskan mengenai Amit yang jika hidup sudah memberikan kedamaian di dunia ini, tapi dikhianati oleh dewa-dewa yang lainnya. Arthur juga mengetahui suara yang ada di pikiran Steven, yang kalau kita mengikuti cerita dari awal, pembunuh bayaran, tidur jalan Steven, dan segala hal lainnya adalah alter ego Steven yang bernama Mark. Arthur pun menghakimi Mark, tapi tato timbangan di tangannya stabil, tidak memberitahu Arthur apakah Steven baik atau jahat. There's chaos in you. Karena itu, ia membiarkan Steven kabur darinya. Malamnya di museum, saat Steven mau pulang, ia mendengar suara hewan di museum tersebut dan memutuskan untuk mencari hewan tersebut. Tapi ternyata, itu bukanlah hewan biasa, melainkan semacam hewan Mesir zaman purba yang berniat membunuh Steven kalau ia tidak memberikan skarabnya ke Arthur. Steven pun kabur dari hewan tersebut dan terpojok. Di sana, muncul alter ego Steven yaitu Mark yang meminta Steven untuk memberikan kendalinya kepadanya untuk menyelamatkan nyawa mereka berdua. You're not gonna die. Let me save us. Steven pun memberikan kendali dirinya tepat sebelum hewan tersebut masuk. Episode 1 diakhiri dengan Mark yang pegang kendali dan berhasil membunuh hewan tersebut dengan menjadi Moon Knight. Sekian episode 1 dari series Moon Knight kali ini. Gimana menurut kalian mengenai episode 1 kali ini? Silahkan tulis di komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subs. Nyalakan notifikasi juga untuk video terbaru dari series T2J. Gua Jojo, see you until next video.